Shalom Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kita berjumpa lagi di ibadah raya. Dan biarlah di ibadah hari ini kita boleh ajak keluarga kita, sanak saudara kita untuk berkumpul bersama dan meluangkan waktu sejenak untuk beribadah. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biar kita boleh memberikan hati kita, hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh ada saat ini, kami boleh ada hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami siap ya Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, sebab Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kasih setia Tuhan boleh kita rasakan bersama-sama. Dan seluruh keluarga kita penuh dengan sukacita. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Kami percaya ya Bapa akan firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Firman-Mu yang mengubah hati kami. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang tidak pernah kami ragukan Bapa. Yesus, inilah hati kami. Inilah hidup kami Tuhan. Yang kami bawa ke dalam tangan-Mu, dalam hadirat-Mu Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau biarkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur
di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan pada saat ini saya akan menyampaikan tema khotbah, yaitu orang Kristen Raja Wali. Orang Kristen Raja Wali. Mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, lewat firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar apa dan bagaimana yang dimaksud dengan orang Kristen Raja Wali tersebut. Di dalam ayat tadi, Tuhan menggambarkan dirinya laksana Raja Wali. Sedangkan anak-anak Tuhan, yaitu saya dan saudara, adalah sebagai anak-anak Raja Wali. Nah, pertama-tama mari kita akan melihat saudara-saudara, apa ciri daripada orang Kristen Raja Wali itu? Apa ciri khasnya? Nah, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-11 tadi, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Perhatikan kata menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi di sini, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu kadang-kadang menggoncang bangkitkan keadaan hidup kita. Seperti seekor burung Raja Wali yang tiba-tiba menggoyang bangkitkan isi sarangnya, sehingga anak-anak Raja Wali itu merasakan sesuatu hal yang sangat-sangat mengagetkan mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya. Ciri khas daripada orang Kristen Raja Wali adalah dia tahan terhadap goncangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, Raja Wali itu selalu membuat sarangnya di atas gunung yang tinggi, yaitu gunung batu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang dapat mengganggunya. Manusia tidak dapat mencapai ke sana. Binatang-binatang buas juga tidak bisa mencapai ke puncak gunung batu yang sangat tinggi itu. Nah, demikian juga Tuhan menaruh saya dan saudara di tempat yang paling aman. Di tempat yang tadi digambarkan seperti di atas gunung batu yang sangat tinggi. Artinya saudara-saudara, kehidupan kita ini benar-benar dijaga, dilindungi, dan kita merasa aman di dalam perlindungan daripada Tuhan. Nah, di tempat yang tinggi itu gambaran sebagai suatu kasih karunia dan anugerah Allah dalam kehidupan kita, di mana kita ini mengalami berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi ketika kita ada di atas tempat yang nyaman, di atas bukit batu, di sana aman, damai, tenteram, kita sehat walafiat, makanan minuman kita dicukupkan oleh Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Nah, justru di zona yang nyaman seperti ini, saudara-saudara, itu banyak anak-anak Tuhan yang kehidupannya itu malah tidak hati-hati. Apa sebabnya? Karena ada di zona nyaman. Nah, coba saya akan bandingkan, yaitu Raja Daud sendiri.
Ketika Raja Daud berada di tempat yang sangat nyaman, dia ada di istana yang sedemikian megahnya, apa yang dia lakukan? Mari coba kita membuka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 5. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud di istana yang sangat nyaman itu. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok parasnya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Maka sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Nah, saudara-saudara, renungkan di sini. Ketika Daud dalam keadaan yang sangat nyaman, damai sejahtera, keberkatan apa yang dia lakukan? Dia teledor. Ya, kalau tadi saudara sudah mengikuti pembacaan, Daud akhirnya berbuat dosa. Dia berzina dengan istri Uria. Dan akibatnya istri Uria yang bernama Batsheba itu dia mengandung. Nah, ini mestinya tidak dilakukan oleh Daud sebagai seorang raja. Tetapi dia dalam keadaan zona nyaman, malah hidupnya tidak hati-hati, tidak hidup dekat dengan Tuhan, tidak berpegang kepada firman, tetapi di dalam keadaan damai sejahtera aman ini, dia mengikuti kehendak hawa nafsunya. Nah, demikian juga di dalam perjanjian baru. Saya teringat seorang yang sangat kaya. Di dalam Injil Lukas, yaitu Lukas pasal yang ke-12, mari kita akan melihat. Lukas pasal yang ke-12, ayat 16 mulai. Dikatakan demikian. Ya, mulai ayat yang ke-16. Itu adalah seorang kaya yang bodoh. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini disebutkan ada seorang kaya. Ketika ada di zona nyaman, hidupnya keberkatan, hartanya berlimpah-limpah luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia hanya memikirkan kepentingan-kepentingan jasmani, kepentingan-kepentingan kehidupannya sementara di dunia ini. Pikirannya dipenuhi
dengan kegiatan bisnis saja tanpa ingat mencari Tuhan. Dia pikir bagaimana merombak lumbung-lumbungnya yang sudah banyak, sudah penuh itu untuk mendirikan lagi yang baru, untuk dipenuhi lagi. Itu pikirannya di situ. Tidak ada sama sekali pikiran mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dia diberkati dengan sangat luar biasa dan berlimpah-limpah. Tidak ada pikiran seperti itu. Nggak ada pikiran untuk berdoa, mengucap syukur, menyembah kepada Tuhan. Orang Jakarta bilang boro-boro mikir sampai ke sana. Nah, saudaraku yang kekasih, akhirnya apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Dikatakan akhirnya dia mengatakan, hai jiwaku, ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi, nah ini perhatikan saudara-saudara, pada saat itu juga Tuhan Allah mengatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah saudaraku yang kekasih, malam itu juga orang kaya ini mati, meninggal dunia. Hartanya untuk siapa? Nah itu sebabnya dia dikatakan orang kaya tetapi bodoh. Nah saudaraku, itu sebabnya rasa nyaman itu mengakibatkan orang tidak waspada terhadap dosa. Tidak butuh Tuhan lagi. Yang dipikirkan hanya kenikmatan dunia semata-mata. Karena itu saudara-saudara, kadang-kadang tolong dengar, Tuhan menggoncang bangkitkan sarang daripada anak Raja Wali, yaitu daripada hidup kita masing-masing. Tuhan menggoncang bangkitkan lewat pergumulan, lewat masalah yang begitu besar. Nah saudara-saudara, supaya apa? Supaya dengan masalah, supaya dengan pergumulan ini kita ingat kepada Tuhan. Kita butuh kepada Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara-saudara kita sudah lalui di mana virus corona menyerang setiap umat manusia. Di Indonesia sudah banyak yang meninggal dunia. Bahkan kita ini disuruh untuk stay home, tinggal di rumah saja. Tidak boleh pergi kemana-mana tanpa memakai masker dan sebagainya. Kita harus sering cuci tangan dan sebagainya. Nah ini satu keadaan yang sebetulnya Tuhan sedang menggoncang bangkitkan kehidupan kita yang rasa nyaman itu. Apa sebabnya? Sebab tatkala belum ada virus corona, saudara-saudara. Tolong saudara koreksi dalam pribadi saudara masing-masing. Hari Minggu ada yang berpikir, waduh kemana lagi? Kemarin dulu sudah pergi ke puncak, sudah pergi ke taman bunga, sudah pergi ke Lembang. Kemana lagi minggu nanti? Nah saudaraku, hari Minggu ada juga yang malah ngelembur, buka toko, buka warung, buka usaha. Hari Minggu tidak ingat kepada Tuhan. Nah dengan keadaan sekarang ini, di mana virus corona sedang merajalela di mana-mana, orang akan berpikir dan mulai sadar, wah aku harus mencari Tuhan. Aku harus senantiasa memikirkan keadaan rohani saya. Itu sebabnya saudara-saudara kita ada di rumah bersama dengan keluarga. Di situ kita banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, banyak bersekutu. Itu adalah kehendak daripada Tuhan. Namun saudaraku, sifat daripada orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar-benar adalah dia tahan ketika terjadi goncangan. Hidupnya semakin diteguhkan oleh Tuhan. Dia tahan menghadapi tantangan apapun. Apa sebabnya? Roma 8 ayat 28 di sana mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang demikian dikuatkan imannya. Dia teringat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi ialah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kamu. Allah akan mencobai. Allah tidak mencobai melebihi kekuatanmu. Ia akan memberikan jalan keluar. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya dikatakan yaitu di dalam kitab Ulangan pasal 32 tadi pada ayat yang ke-11 itu induk dari Raja Wali itu melayang-layang ya
di atas anak-anaknya karena sarangnya digoncang bangkitkan, ditumpahkan. Anak-anaknya terpaksa dia melayang-layang, tetapi burung rajawali yang induknya itu mengawasi anak-anaknya. Begitu anak-anaknya sudah mulai menciap-ciap dan akan terjungkal, segera disambarnya di atas punggungnya dan diselamatkan. Induk rajawali ini mendukung dengan kepak sayapnya. Pertolongan datang, saudara-saudara. Demikian juga tatkala kita mengalami kegoncangan, Tuhan mengawasi kita, Tuhan memperhatikan kita. Tatkala kita sudah merasa tidak mampu lagi, Dia segera datang dengan pertolongan dan tepat pada saatnya. Haleluya. Kemudian yang kedua, ciri daripada orang Kristen Rajawali adalah selalu mengalami pembaharuan. Maksudnya apa, saudara-saudara? Di dalam Mazmur 103 ayat 5 bagian B, Mazmur 103 ayat 5 bagian B dikatakan, masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Nah, saya pernah membaca kisah daripada burung rajawali di dalam sebuah buku. Ternyata saudara-saudara, burung rajawali itu bisa mencapai umur sampai 120 tahun. Sangat panjang sekali. Lalu pada umur 60 tahun, biasanya atau pada umumnya, burung rajawali ini akan naik ke celah gunung batu yang tinggi, lalu di sana dia berpuasa. Dia hanya melihat ke atas langit di mana matahari terbit, saudara-saudara. Dan disitulah apa yang terjadi. Bulu-bulunya mulai rontok, mulai rontok, mulai rontok, mulai rontok. Sampai rontok semuanya dan sampai gundul sama sekali. Demikian juga paruh daripada burung rajawali itu dihantam-hantamkan di atas bukit batu yang keras itu. Akhirnya itu bisa copot daripada mulutnya. Ya, jadi itu yang dikerjakan saudara-saudara. Dan saya membaca lagi rajawali yang ekornya putih. Nah ini yang saya jadi heran. Rajawali yang ekornya putih ini saudara-saudara, ketika dia punya pasangan, yaitu rajawali tentunya yang betina saudara-saudara, ini rajawali ekor putih itu melaksanakan monogami. Artinya dia tidak kawin dengan burung betina yang lain, tetapi hanya dengan satu istri saja, yaitu burung betina rajawali seumur hidupnya. Jadi dia hanya melakukan monogami. Nah saudara percaya itu tidak, itu yang ada di dalam buku yang pernah saya baca. Nah saudaraku, burung rajawali pada saat-saat tertentu akan mengalami pembaharuan bulu ketika dia sudah gundul tadi. Lalu bulunya mulai muncul lagi, mulai tumbuh lagi, mulai tumbuh lagi, mulai tumbuh lagi. Akhirnya lengkap dan paruhnya juga baru akan tumbuh lagi. Sehingga dia akan keluar sebagai seekor burung. Seperti seekor burung yang masih muda. Jadi sangat sukar membedakan mana rajawali yang tua, mana rajawali yang masih muda. Jadi pembaharuan terjadi pada diri burung rajawali. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Di dalam keadaan virus corona seperti ini, kita taat kepada peraturan pemerintah. Kita tinggal di rumah, kita stay home. Ya, kita tinggal di rumah saja karena di situ aman. Kita banyak mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Memandang kepada sumber kehidupan kita. Matahari kebenaran kita. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengadakan praise and worship bersama dengan keluarga. Kita adakan kebaktian-kebaktian di rumah secara online. Bersama dengan gembala sidang kita. Apa yang terjadi? Rontoklah kehidupan kita yang lama. Sifat-sifat kita yang lama. Akhirnya saudara-saudara muncul sifat yang baru. Inilah kekristenan baru. Kristen yang sudah bertobat, Kristen sudah lahir baru. Oleh karena apa? Oleh karena sudah mengalami pembaharuan. Pembaharuan itu ada pembaharuan budi dan pembaharuan pikiran kita, saudara-saudara. Ya, nah bagaimana caranya? Dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, apa artinya? Coba perhatikan. Kalau kita mulai memikirkan kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan itu sangat baik, luar biasa.
Padahal kita tidak setia, kita dijaga, kita dilindungi, kita diberkati, kita diselamatkan, kita ditolong oleh Tuhan. Nah, sehingga pikiran otak kita ini yang seperti komputer itu, saudara akan mulai merekam. Oh, ternyata begitu baiknya Tuhan. Maka aku tidak boleh melupakan akan Dia. Aku harus mengalami pembaruan hidup, akan senantiasa duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah saudaraku, sehingga dengan mengingat kebaikan Tuhan, pada akhirnya kita mengalami baruan baik budi dan pikiran kita. Nah saudaraku yang kekasih, kemudian yang ketiga, apa ciri orang Kristen Raja Wali? Di dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31, saya akan bacakan kepada saudara, yaitu Yesaya pasal yang ke-40, ya, pasal yang ke-40, ayat 30 dan 31 dikatakan begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, jadi ciri khas daripada orang Kristen Raja Wali adalah orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Mempunyai saat teduh untuk berdoa di hadapan Tuhan. Untuk membaca firman-Nya. Untuk mengadakan praise and worship secara pribadi. Dan juga bersama-sama dengan keluarga. Nah saudaraku, di tengah-tengah kesibukan kita, maka kita sadar saudara-saudara, kita harus tetap mengutamakan persekutuan dengan Tuhan sebagai prioritas yang paling nomor satu. Itu yang utama saudara-saudara. Jangan kata kita mengatakan, wah aku terlalu sibuk. Enggak ada waktu untuk memikirkan rohani saya. Nah saudaraku, kalau saudara begitu sibuk sekali sampai enggak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Enggak ada waktu untuk berdoa dan baca Alkitab. Berarti saudara lebih sibuk daripada Presiden Amerika Serikat. Nah, mungkin saudara kaget. Betul. Saya mengenal melalui pembacaan riwayat hidup Presiden Abraham Lincoln. Ya, ini adalah presiden ke-16 dari negara Amerika Serikat. Abraham Lincoln. Beliau mengatakan begini, sesibuk-sibuknya aku sebagai Presiden United States, aku tidak pernah melupakan baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Nah saudaraku yang kekasih, apa hasilnya? Beliau diberikan kekuatan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Sehingga Abraham Lincoln merupakan presiden legendaris yang sangat digandrungi, dikasih oleh orang-orang Amerika. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita tidak boleh merasakan, wah aku sibuk gak ada waktu untuk Tuhan. Saya katakan omong kosong saudara-saudara. Ya, kita banyak waktu. Hanya saja kita malas. Kita mesti bertobat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Apa hasilnya? Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan menambah semangat kepada kita. Kita tidak akan merasa letih dan lesu. Kita berlari-lari tetapi tidak merasa capek, tidak merasa lesu. Bahkan saudara-saudara kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah janji daripada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, mari jadilah seorang Kristen, orang Kristen Raja Wali. Supaya di akhir zaman di mana Kristus segera akan datang kembali kedua kali. Maka kita didapati setia ikut Tuhan, kuat di dalam iman, teguh di dalam menghadapi pencobaan dan menghadapi berbagai macam kesukaran hidup. Sehingga Tuhan berkenan atas kita dan kita akan mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah saudara yang telah mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah masing-masing, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat firman-Mu kami telah disadarkan
Kami sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, diumpamakan seperti anak-anak Raja Wali yang tahan akan goncangan-goncangan ketika goncangan itu terjadi dalam kehidupan kami. Justru dengan goncangan-goncangan ini, itu mendorong kami untuk hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bersekutu lebih intim lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus, lihatlah kami. Berikan kami kekuatan, khususnya keadaan dunia sekarang ini. Indonesia khususnya mengalami pergumulan. Kebanyakan ya Tuhan kota-kota besar sudah mengalami PSBB. Yaitu harus tinggal di rumah. Melaksanakan social distancing atau physical distancing. Kami harus tetap setia di rumah. Kalau terpaksa sekalipun, kami harus berpikir apakah kami harus pergi keluar rumah atau tidak. Ajarkan kami mentaati peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Setiap kali kami harus terpaksa pergi, maka kami harus memakai masker. Kalau yang naik motor harus memakai masker dan sarung tangan. Demikian juga yang naik mobil harus pakai masker. Dan orang yang menggonceng dalam mobil kami harus duduk di belakang. Ya, harus menjaga jarak. Dan kalau sudah selesai kami pulang, kami segera mencuci tangan kami. Itulah peraturan yang Tuhan berikan lewat pemerintah kami Indonesia. Ajar kami untuk mentaati. Sehingga dengan demikian perjanjian-Mu untuk menjaga melindungi kami akan kami rasakan. Tuhan, ajar kami lewat pelbagai goncangan hidup, lewat keadaan yang sangat menakutkan karena virus corona ini. Ajar kami mengalami pembaruan hidup. Tidak seperti hari kemarin dalam zona nyaman. Kami malah lupa mencari Engkau, mengutamakan Engkau. Kami malah mencari kehidupan yang penuh dengan keduniawian. Ampunilah kami. Ajarkan kami menyadari tentang hidup ini untuk mengutamakan perkara yang rohani, di mana kami menanti-nantikan Tuhan sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi semua kami, keluarga demi keluarga. Tuhan sediakan segala kebutuhan kami karena masing-masing tidak bekerja. Namun kami percaya Tuhan menyediakan makanan dan minuman kami secukupnya. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara masing-masing berdiri, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat ini. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah olehmu segala anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi, memberkati, menyertai engkau dan saya sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.